Nah, saudara, saya hari ini rindu kita sharekan sedikit apa yang saya percaya Tuhan taruh dalam hati saya. Ini lama nggak pernah saya khotbah ya tentang akhir zaman. Tapi Tuhan kok rasanya yang saya tangkap ingin kita dibukakan, kita merenungkannya tentang akhir zaman. Karena ya makin hari ya makin nyata, makin hari akan makin nyata. Dan kita supaya bisa tanggap, kita supaya bisa tidak ya mendapatkan. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Jadi temanya berjaga-jaga di akhir zaman. Katakan bersama-sama, berjaga-jaga di akhir zaman. Sekali lagi, berjaga-jaga di akhir zaman. Artinya supaya kita ini saudara ngerti ini waktunya akhir zaman, kita bisa berjaga-jaga sungguh-sungguh. Saat tunggu-sungguh Tuhan datang kedua kali, saat rapture juga terjadi, kita itu dalam keadaan siap, tidak ketinggalan, tapi mengalami kasih karunia Allah, anugerah yang luar biasa. Bagi banyak orang di luar Tuhan, wah kalau hari akhir zaman ada ini macam, wah itu hal yang sangat tidak baik, saudara, sangat ditakuti. Tapi kalau bagi anak Tuhan yang mengerti artinya, yang percaya dengan janji Tuhan, yang percaya dengan karya Tuhan, itu sesuatu yang membuat kita sangat antusias, sukacita, saudara. Ya segera Tuhan datang, segera Tuhan berkarya luar biasa, ya akan mengalami hal yang luar biasa sekali, saudara. Jadi saya rindu kita bisa mengerti, ya sekalipun nggak mungkin detail semua, tapi kita bisa tangkap, kita bisa siap sedia dengan karena berjaga-jaga. Tepuk tangan yang meriah. Saya akan bacakan saudara Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saat itu Tuhan sedang mengajar tentang akhir zaman. Ya kapan Tuhan datang kedua kali? Kapan akhir zaman itu terjadi? Matius 24 ayat 3 mulai, saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi saat itu saudara, ya Yesus sedang ada di bukit Zaitun, murid-muridnya di situ, nggak ada orang lain. Ini bukan ya pas mengadakan semacam kayak, tapi saat khusus dengan murid-muridnya, saudara. Ya, kata mereka, katakan kepada kami, bila mana itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu, saudara, dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid ini sedang tanya, ya kapan Tuhan datang kembali? Artinya Tuhan akan ya naik ke surga, akan tinggalkan mereka, tapi akan kembali lagi. Nah murid-muridnya sedang tanya, kapan? Tandanya apa? Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa siap sedia. Saudara, tanya kepada Tuhan Yesus, kapan itu? Tanda-tandanya apa, saudara? Nah, saya percaya itu satu yang sangat baik sekali. Hari-hari ini saudara, ya seringkali juga mulai muncul tentang akhir zaman, pengajaran baik, saudara. Ya lama nggak diperhatikan orang, tapi tiba-tiba mulai dibicarakan lagi, saudara. Lama setelah itu nggak dibicarakan, nggak diajar, tiba-tiba saya rasa hari-hari ini juga mulai orang tanya, saudara, wah ciri-cirinya apa, tanda-tandanya apa, dengan semua yang sedang terjadi saat ini yang ada di dunia. Jadi baik sekali kita seperti murid-murid Yesus yang ingin dengar, ingin mengerti, ingin mendengar perkataan Tuhan sendiri. Kapan? Ya akhir zaman itu terjadi. Kapan? Yesus datang lagi yang kedua kalinya, saudara. Ya saya percaya, yaitu sama dengan keinginan banyak orang. Ayat keempat dikatakan jawab Yesus kepada mereka. Jadi ini yang jawab siapa, saudara? Yesus. Yang jawab siapa, saudara? Yesus. Sekali lagi yang jawab siapa, saudara? Yang di depan harus teriak ya. Yang jawab siapa? Nah itu hebat, saudara. Ya jawab Yesus pada mereka apa? Waspadalah, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi langsung dikatakan waspada tentang hari ini. Ya sungguh-sungguh hati-hati supaya jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Ini Tuhan Yesus ya.
lebih dari pengajaran pendeta, saudara. Lebih dari pengajaran siapapun. Ini perkataan Tuhan Yesus yang menjelaskan kapan dia naik dan akhirnya datang kembali. Kapan akhir dunia itu? Kuncinya waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, katanya Tuhan Yesus ya. Orang datang pakai namanya Tuhan. Aku disuruh Tuhan. Aku dapatkan penglihatan atau apapun, saudara. Pakai namanya Tuhan dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nanti zaman akan ada seperti itu, saudara, yang mengaku dari Tuhan. Dia Mesias, saudara. Akhirnya supaya bisa banyak orang disesatkan. Ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang, tahu kabar-kabar tentang perang. Jadi akan banyak berita tentang perang. Di mana-mana perang. Seperti saat ini, saudara, banyak sekali kabar tentang perang. Kalau saudara lihat di media, berita itu banyak sekali, saudara. Dikatakan kabar dan terang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Waktu dengar, wah ini ada perang, ribut ini macam-macam. Artinya yang penting jangan gelisah. Apa, saudara? Jangan gelisah. Ada berita ini, berita itu. Wah, saudara, nanti kalau perang dunia ketiga bagaimana? Kalau nuklir itu meletus bagaimana? Pokok pesan Tuhan yang pertama waspada, jangan gelisah. Kataan sebelah, jangan gelisah dengan berita-berita yang menyesatkan kita. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Memang itu harus terjadi. Dikatakan, saudara, tetapi itu belum kesudahan. Ada banyak berita peperangan ini dan itu, saudara. Ya banyak, ya pengasu, tapi itu belum kesudahan. Artinya belum kedatangan Tuhan, saudara. Ayat ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, saudara. Jadi memang itu harus terjadi. Ya di mana-mana, saudara, bangsa melawan bangsa di sini, saudara, kerajaan melawan kerajaan. Kalau sekarang negara lawan negara yang lain, gitu, saudara. Dikatakan, iya, katakan di sini akan ada lagi apa? Kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Berita kelaparan. Wah, untuk pangan ini bisa gagal, ini bisa nanti banyak orang kelapa macam-macam, saudara. Juga berita tentang gempa bumi di mana-mana. Wah, korbannya banyak. Ada gempa bumi di negara kita, di lain tempat akan terus ada, saudara. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu apa, saudara? Semuanya itu apa? Coba yang keras, 1, 2, 3. Baru permulaan, itu baru permulaan, itu baru pembukaan, gitu, saudara. Baru akan mulai, gitu, saudara. Itu belum apa-apa, gitu, baru permulaan. Iya, dikatakan di sini penderitaan menjelang zaman baru. Ya, semua itu kan terjadi. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kadang-kadang oleh karena pegang nama Yesus dianiaya, saudara, diperlakukan hal yang kejam sekali, saudara. Kenapa? Nama Yesus. Kenapa? Percaya kepada Yesus. Kenapa? Pegang namanya Tuhan, tidak mau menyangka. Jadi akan ada aniaya, saudara, dibenci, saudara. Lalu ayat 10, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling saudara, membenci. Sampai orang kadang-kadang keadaannya sudah tidak baik. Dikatakan sini, sampai ada yang murtad, saudara. Wah, dengan keadaan seperti itu, saudara, dan saling menyerahkan. Itu lebih lagi, saudara. Ya, saling menyerahkan, nuntut, gitu, saudara, sampai supaya yang lain dimasukkan penjara misalnya, gitu, saudara. Iya, lalu dikatakan saling membenci, artinya penuh dengan kebencian satu dengan yang lain. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul
dan menyesatkan banyak orang. Mesias-mesias palsu, juga nabi-nabi palsu. Saudara, jadi kita ngerti memang akan muncul, memang akan merambah, memang akan makin banyak lagi. Saudara, banyak muncul dan menyesatkan banyak orang. Ternyata juga banyak orang disesatkan, saudara. Bukan hanya ada, tapi banyak orang, saudara. 12, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi artinya ada banyak yang murtad, saudara, dikatakan sini. Terus ada kedurhakaan, pengkhianatan, saudara, dan macam-macam, saudara. Sehingga banyak kasihnya luntur, saudara. Kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasihnya tidak panas lagi, kasihnya tidak dingin lagi. Kehilangan kasih mula-mula. Mungkin bukan kehilangan dia, meninggalkan kasih mula-mula. Akan saudara lihat sekarang tidak seperti dulu. Wah, semangat mau cari Tuhan, semangat mau ibadah, semangat mau melayani, semangat mau miracle night worship, saudara. Itu ya banyak orang akan kehilangan, saudara. Iya, ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, orang yang tahan. Ya, sekalipun ada deru perang, sekalipun ada kelaparan, sekalipun ada gempa, sekalipun ada orang-orang murtad, ada orang-orang malah saling mencelakakan. Ya, temannya sendiri, keluarganya sendiri, atau apapun, saudara. Tapi sekali lagi, hatinya tidak goyah, imannya tidak goyah, cintanya pada Tuhan tidak goyah, doanya tidak goyah, ibadahnya tidak goyah, pelayanannya tidak goyah, saudara. Saudara, itu akan dapat keselamatan, enggak akan dihancurkan, saudara. Tetap ada ya keselamatan yang dari Tuhan, saudara. Ayat ya 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Firman Tuhan akan diberitakan di seluruh dunia. Ya, menjadi kesaksian ya bagi semua bangsa. Akhirnya itu akan jadi kesaksian luar biasa. Injil akan diberitakan sampai seluruh dunia mendengar Injil, saudara. Ya, dikatakan sini, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sebelum Injil disebarkan sampai seluruh dunia, sampai semua bangsa sudah mendengar, Injil sudah diberitakan, selesai, baru Tuhan mau datang. Baru Tuhan akan kembali lagi, saudara, yang kedua kali. Nah, sepintas saja saudara bisa catat, ini petunjuk dari Tuhan Yesus tentang apa? Akhir zaman. Ini petunjuk dari Tuhan Yesus tentang apa? Dia mau datang kembalinya kapan? Yesus punya gambaran, saudara, betul ya? Ada deru perang lah, ada kelaparan lah, ada pemurtadan dan macam-macam, saudara. Ya, itu ya dikatakan oleh Tuhan tanda-tandanya kalau Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau akhir zaman itu sudah sampai, saudara. Lah, sekarang kalau saya perhatikan kenapa saya tergerak, saya merasa hari-hari ini, saudara, ya tanda-tanda yang sedang terjadi itu mengarah makin jelas, makin seperti yang Tuhan katakan. Kapan akhir zaman itu? Kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara? Ya, selama beberapa 1-2 minggu saya rasa Tuhan ajak saya perhatikan, dan tanda-tandanya sekali lagi ya makin nyata, makin nyata, makin nyata, makin nyata. Yang pertama, deru perang. Akhir-akhir ini banyak yang perang atau tidak, saudara? Akhir ini banyak berita tentang perang atau enggak, saudara? Perang apa? Ya, dulu belum lama, saudara, Rusia dengan Ukraina, betul enggak, saudara? Sejak ada peristiwa Rusia ya nyerang Ukraina, saat itu sudah banyak, termasuk anak-anak Tuhan bingung, apa ini? Tanda-tanda akhir zaman, apa ini? Ya, peperangan Gog Magog, apa ini, saudara? Orang sudah mulai bingung lagi, ya tafsir ini dan itu. Mungkin saudara saat itu juga saya sempat dengar atau tanya sendiri
kalau saya pendeta pasti banyak saudara itu waktu juga orang-orang tanya, Pak, apa ini perang besar ini nanti jadi perang dunia ketiga, nanti jadi perang akhir tahun saudara. Iya, lalu setelah itu dilanjutkan lagi perang apa? Kalau dulu Rusia dan Ukraina, lanjutnya apa? Hamas nyerang Israel, betul nggak saudara? Mendadak gitu saudara. Wah, sejak itu meletus perang saudara Hamas dan Israel. Makin lama bukan makin surut, makin lama makin meluas, makin lama makin besar perangnya saudara. Ya betul ya, kita lihat ya, nggak selesai sampai sekarang ya nggak selesai saudara. PBB berusaha menyelesaikan, nyatanya ya terus ada saja, terus terjadi saudara. Bahkan makin meluas, betul saudara ya, makin meluas, makin besar saudara. Kalau kita bisa runungkan, itu mengarah kepada ciri-ciri ya peperangan di akhir zaman. Jadi tambah terus saudara. Setelah Rusia, Ukraina, Hamas, Israel ganti nyerang Hamas, ya Gaza. Sampai sekarang sudah terus ya masih saja kehancuran, dibalik ganti. Setelah itu perang apa? Iran nyerang Israel, betul saudara. Ditambah lagi saudara, iya Iran nyerang di Israel, kaget semua orang saudara. Wah ini sampai seperti itu ya, itu belum apa-apa saudara. Lalu ditambah lagi bagaimana kalau sampai Israel ganti nyerang Iran, kan gitu saudara. Dikhawatirkan itu akan merambah, dikhawatirkan itu akan makin meluas. Kalau itu nggak bisa diatasi dengan baik, itu bisa jadi perang besar, perang dunia ketiga saudara. Jadi orang sedang berharap ya saudara, Israel jangan balas saudara. Nyatanya Israel balas atau tidak? Balas saudara, berapa hari ini balas saudara. Kok tertawanya keras-keras, apa pas baca? Loh betul tak saudara? Kemarin hari ini sudah mulai ada peristiwa saudara. Tapi sekali lagi zaman itu memang perang. Di mana-mana makin besar, makin besar. Bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, betul saudara. Sedang ada, dan ciri-cirinya itu makin dekat dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab saudara. Kenapa? Saya nggak punya waktu ya untuk menyiapkan lengkap karena tiba-tiba Tuhan gerakkan. Besok ada petanya kapan itu saudara. Itu sama seperti di Alkitab ya, tentang ya di Yeskiel saudara. Lalu di Wahyu ditulis nanti perang terakhir di Armageddon itu semua ke Israel. Tempur besar itu di sana saudara. Dari mana-mana. Kalau sekarang kita lihat ya, dengan kejadian sampai hari ini ya, Iran nyerang Israel, Israel ganti nyerang. Ada enggak ya pendukung-pendukungnya? Ada. Siapa pendukungnya Iran? Rusia, betul enggak saudara? Ya, apa Turki dan lain-lain. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, nanti waktu peperangan besar itu terjadi saudara, Israel diserang dari kerajaan utara gitu saudara. Soviet itu utaranya saudara, Turki itu utaranya, semua seperti itu. Sampai ada juga yang selatan ikut juga saudara. Ada kelompok diciptakan, kalau dibuat bahasa budaya, Rusia dan grupnya, Rusia dan kawan-kawannya. Ya ini sudah ya, kalau saya perhatikan makin jelas. Rusia sendiri kan ngomong toh, kamu berani nyerang Iran, ya balas Rusia akan ikut terjun, Rusia akan ikut bantai, Rusia akan ikut nyerang. Bukan hanya Rusia, dan banyak tadi negara yang grupnya Rusia. Tapi bukan hanya itu, Amerika juga ngomong kalau sampai Rusia ikut-ikut di situ, ya aku juga, Amerika juga akan nyerang, ganti, betul nggak saudara? Bersama juga antara-antaranya, bersama juga pendukung-pendukungnya Eropa, negara-negara Eropa sudah mulai siap semua gitu saudara. Dan kalau saudara bisa perhatikan, ini semua sedang masuk ke satu titik, yaitu Israel. Kita sering tahu di Alkitab atau di media, Israel itu seringkali menjadi barometer keadaan untuk dunia saudara. Sebab Tuhan bersabdanya di sana, termasuk ini saat kalau nanti diserang dari ya kerajaan utara, lalu yang itu barat juga dengan
ikut nimbrung di situ. Itu peperangan besar, saudara. Seperti yang ditulis di dalam Alkitab, apalagi juga di Harmagedon. Kalau kita perhatikan tentang perang, makin nyata. Ya, perangnya nggak bisa diprediksi, saudara. Kalau di luar itu bisa, perang seri-seri nggak ada kaitannya. Ini Tuhan berkata, nanti pertempurannya adalah di Israel. Betul, saudara. Ini juga yang dikatakan dari utara, saudara, sudah mengarah. Ya, punya grupnya sendiri. Dari Amerika Barat punya grupnya sendiri. Itu salah satu ya tanda-tanda zaman semakin dekat. Zaman semakin dekat lagi. Jadi saudara bisa perhatikan semua. Kalau yang sudah pernah belajar tentang akhir zaman, saudara mungkin sudah hafal. Nanti terjadinya seperti itu, saudara. Alkitab ada namanya perang Gog Magog. Lalu ada perang Harmagedon, itu di Israel. Kejahatan juga sama marak. Ya, ada apa yang sempat saya catat, saudara. Di Australia ada apa berita hari-hari ini? Ada apa, saudara? Kalau saya baca ya, ada di satu mall sedang pemberkatan massa, pernikahan massa. Sedang ada pernikahan, ada orang masuk bunuh semua orang itu. Yang dia bisa bunuh, dibunuh, saudara. Iya. Dan kalau nggak salah yang meninggal ada 5, 4 wanita, 1 satpamnya atau penjaganya, saudara. Kalau saya baca ternyata ceritanya itu kadang-kadang tidak masuk akal. Itu orang gagal pacaran terus, saudara. Dia nggak pernah dapat pacar sampai dendam dengan wanita. Yang dibunuh itu wanita, saudara. Kalau salah satu yang laki itu satpam yang mau jaga, mau bela, ikut juga, saudara. Akhirnya terjadi. Bukan hanya saja di mall, di gereja. Betul ya? Baca enggak di gereja? Enggak baca, ya wes untung malah enggak usah baca. Ini saja. Jadi ada satu kebaktian di sana yang diadakan. Lalu pastornya atau romonya sedang nyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang berdiri di depan gitu, saudara. Jadi jemaat maju ke depan. Langsung ya dengan senjata tajam. Ya, untuk membunuh romo atau pastornya juga, saudara. Sedang terjadi. Itu juga menjadi ya berita yang meluas sekali. Di mana-mana ya peperangan, kebencian, saling menyerang, saling membunuh. Makin lama makin memuncak. Yaitu ya dikeluarkan itu di sana waktu kejadian. Itu di Australia, saudara. Lalu juga ada banyak pengajaran yang macam-macam. Sejak media ini, pengajaran macam-macam makin marak. Karena kalau dulu ngajarkan kelompoknya sendiri mungkin nggak terlalu terekspos, orang nggak dengar. Kalau sudah media semua dimasukkan ke media, sekejap saja seluruh dunia bisa dengar, saudara. Iya, mungkin saudara dengar juga yang baru saja terakhir, Kristen progresif. Itu jadi sudah ribut ini ngajarnya ya bagaimana seperti itu. Di Indonesia keadaannya bagaimana? Sama, pilpres sampai sekarang belum selesai, sudah masih terus tegang terus. Sampai tadi pun ya baca di berita demonya itu macam-macam ya, di patung ya kuda kereta itu terus makin panas. Ada saja sudah menjelang keputusan MK juga, nanti yang benar siapa, yang salah siapa. Yang pastilah keadaannya itu makin panas. Tambah lagi nanti setelah ini sambung pilkada ya kalau nggak salah ya. Setelah itu pilkada terus sepertinya nggak habis-habis gitu loh, saudara. Ada saja. Saya tambah sedikit lagi kasus ya Gilbert juga mulai berambah. Di mana pokok keadaannya itu makin kacau, makin ya tidak baik lah. Tapi sekali lagi semua yang terjadi, saudara, baik itu peperangan atau apa, kalau kita terus bisa pelajari, kita bisa renungkan, itu makin menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kapan dia akan datang kembali? Kapan akhir zaman itu akan datang? Makin mendekati, makin menggenapi, makin nyata lagi, saudara.
di mana-mana. Jadi waktu saya rasakan kadang baca berita, rasanya ya perlu diajarkan. Karena seringkali saudara, enggak diajarkan pun saudara akan dengar dari dunia ABCD yang nanti beda-beda pendapatnya. Media sekarang dari yang baik, sangat baik, tapi juga bagi yang jelek, sangat jelek, banyak sekali. Yang benar banyak sekali, yang hoak, yang tidak benar lebih banyak sekali saudara. Jadi ya saya rasa kita perlu terus mengikuti dan kita belajar. Saya rasa itu hal yang baik. Saya ulangi tadi dikatakan penting sekali kita ya berjaga-jaga. Penting sekali kita siapkan diri ya. Dengan apa? Kita bisa ikuti tanda-tandanya saudara. Kenapa sekali lagi Tuhan berkata enggak ada yang tahu sebetulnya. Ya enggak ada yang tahu. Kalau ada yang ngomong tahu, tetap saya katakan enggak ada yang tahu. Tadi saja masih ada seorang yang berkata, tanya saya, Pak, katanya pendeta itu nanti tahun 2030 katanya itu sudah geger. Sudah, saya berkata, sudah kalau sampai menentukan ya tahunnya kapan, sudah itu enggak benar. Karena Tuhan berkata tidak ada yang tahu. Saudara ada yang tahu? Pak baca tahu enggak? Tidak ada saudara. Tidak ada yang tahu pokok seperti itu saudara. Kita hanya bisa berjaga-jaga, siap sedia. Saat pun Tuhan Yesus datang, kita dalam keadaan siap untuk diangkat oleh Tuhan. Untuk mengalami perjamuan kawin di awang-awang bersama Tuhan Yesus. Untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, yang hebat. Asal kita siap sedia saudara. Kapanpun sama saja. Sebab yang namanya ketemu Tuhan itu bukan hanya waktu rapture, bukan waktu ya pengangkatan, tiba-tiba jantungnya dek berhenti. Nah itu kan ketemu dengan Tuhan toh saudara, nggak usah nunggu sampai lama toh, betul nggak? Ya karena kalau meninggalkan sudah toh, pulang ke rumah Bapak ya ketemu toh dengan Tuhan toh. Jadi harus siap. Oh jantung saja nggak bisa diprediksi kok, betul nggak? Kalau sedang berbuat dosa langsung jantungnya beri dek gimana? Loh betul saudara, betul nggak saudara? Jadi memang ya penting saudara kita ya mempelajari tandanya. Yesus memberitahu tandanya berarti boleh perlu dipelajari tanda-tanda kedatangannya. Hanya jangan mendahului Tuhan. Tuhan ngomong nggak ngerti. Kalau ada orang yang ngomong ngerti itu bohong. Tuhan ngomong tidak ngerti. Kalau ada orang yang berkata ngerti, bohong. Nah gitu saudara. Yang pasti sekali lagi nggak ada yang tahu. Ya kalau ada pendeta ngomong tahu tanggal sekian atau tahun sekian berarti apa? Bohong. Loh, betul saudara. Kalau itu mutlak sangat mudah sekali saudara. Ya saya tidak akan panjang lebar tapi saya ingin ajak saudara tangkap beberapa ini. Bagaimana dikatakan sikap kita supaya sungguh-sungguh ya saat semua yang dikatakan Alkitab itu terjadi kita dalam keadaan siap. Kita dalam keadaan baik dan sungguh-sungguh kita tidak ketinggalan. Siapa yang ingin ketinggalan? Udah ada saudara. Siapa yang ingin waktu Tuhan datang terjadi pengangkatan, terjadi rapture, saudara ikut? Ya pasti ikut saudara. Katakan Tuhan aku pasti ikut. Nah, betul saudara. Itu berita sukacita besar loh saudara. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Dalam kasih karunia, dalam anugerah. Kalau ketinggalan berat, apalagi masuk zaman antikris. Banyak siksaan, banyak ini dan macam-macam. Sekarang orang juga ribut, toh, tanda-tandanya ini, vaksinnya ini, macam-macam sudah. Tapi kita berkata, sebelum disiksa dengan antikris, Tuhan mau mengangkat anak-anaknya. Karena dia tidak izinkan anak-anaknya, orang yang percaya, dihabisi, dianiaya oleh antikris. Orang yang percaya, orang yang setia, orang yang siap sedia akan diangkat dan dia tahu saudara. Amin saudara. Lalu apa yang penting secara sederhana supaya kita sungguh-sungguh waktu semua itu terjadi. Ya kedatangan Tuhan yang kedua kali, rapture itu terjadi akhir tahun. Ya sungguh-sungguh justru ngalami sesuatu yang luar biasa. Enggak sampai ketinggalan, enggak sampai dianiaya antikris. Yang pertama dengar, terimalah Yesus sebagai Tuhan
dan juru selamatmu. Saya ulangi sekali lagi, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi. Secara pribadi. Kenapa? Ya namanya kedatangan Tuhan kok. Dia mau nyambut itu nyambut anaknya. Dia mau nyambut itu nyambut umatnya. Dia mau nyambut itu nyambut orang yang percaya. Betul enggak saudara? Oh itu yang disambut, yang diangkat. Maksud saya kalau kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan kita, tidak menerima Yesus sebagai juru selamat kita, maka kita enggak akan mengalami ya diselamatkan. Kita enggak percaya kok Yesus juru selamat, betul? Jadi enggak akan. Pertama, supaya saat itu datang, saudara mengalami kemuliaan, saudara mengalami sukacita besar, saudara mengalami satu anugerah yang luar biasa. Yang pertama, yang sudah pasti, sungguh-sungguh saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saudara sudah ditebus dosa saudara. Saudara sudah dijamin diberi keselamatan yang pasti. Sudah diangkat jadi anaknya. Nggak mungkin ditinggal. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak tahu kalau yang datang saudara di sini, mestinya saudara ini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamatnya loh. Sampai Miracle Net aja mau datang ya, mestinya saudara sudah percaya. Iya. Tapi sekali lagi saudara, kalau sampai ada yang sebetulnya belum, ini aku cuma dijawab Pak, belum, hari ini saudara ambil keputusan. Terima Yesus sebagai Tuhanmu, terima Yesus sebagai Juru Selamatmu, terima ya hak sebagai anaknya Tuhan. Nggak mungkin anak ditinggal. Betul, secara pribadi. Saudara yang ngikuti acara ini, ya ikut ya apa, lihat media atau apapun, saudara dengar, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Maka dia akan sungguh-sungguh sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya kuasa di atas segala sesuatu, menentukan ya atau tidak. Saudara, ya terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu sudah awal jaminan. Sebab Yesus akan datang kembali untuk mengangkat umatnya, untuk mengangkat anak-anaknya, untuk mengangkat hamba-hambanya, untuk mengangkat orang-orang yang percaya kepada dia. Betul tak? Tanya sebelah, ayo sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat belum? Tanya sebelah saya, tanya. Betul. Itu sangat menentukan, saudara. Ya, seperti orang meninggal itu pasti menghadap tahta pengadilan ilahi, betul enggak? Percaya enggak percaya tetap akan dihadapkan tahta pengadilan ilahi. Kalau ada dosanya sudah pasti, saudara akan wah bahaya sekali, saudara. Tapi kalau dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan, saudara, sudah ada jaminan, itu anugerah yang besar. Terima keselamatan bukan nanti-nanti. Sekarang. Betul, nggak bisa diprediksi dah kapan Tuhan datang ke dunia 2 kali, kapan saudara dipanggil Tuhan pulang ketemu dia, kan nggak bisa diprediksi. Sekarang Alkitab berkata, ya bukalah hatimu saat aku ketok pintu hatimu, jangan menunggu-nunggu, jangan keraskan hatimu saat aku mengetok pintu hatimu. Bukakan pintu hatimu, aku akan masuk dalam rumahmu, aku akan makan bersama dengan engkau, aku akan menyertai hidupmu. Bukalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu dipastikan saudara. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. Jangan hanya terima Yesus, tapi tetap senangnya berendam di lumpur dosa. Jangan sampai ya diangkat, juga perlu hidup dalam kekudusan. Kalau sudah ternyata jatuh dalam dosa, cepat datang pada Tuhan, mengaku, minta pengampunan, terima pengampunan dari Tuhan. Jangan terus hidup dalam lumpur dosa. Jangan terus dosa ada ya dalam kehidupan kita. Tinggalkan, hidup dalam kebenaran. Ya kalau ada pahit hati, sakit hati, buang saat ini. Apapun yang tidak baik, buang. Saudara, hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. 1, 2, 3. Sekali lagi, hidup dalam kebenaran.
Teriak ya saudara. Hidup dalam kebenaran. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Semasa hidup, kalau saudara hidup dalam kebenaran, saudara di dunia pun belum sampai ya dipanggil pulang ketemu Tuhan atau itu sudah aman. Kalau saudara benar, orang boleh menfitnah, orang boleh menuduh, betul enggak saudara? Orang boleh ingin mencelakakan kita, tapi tangan Tuhan akan menjadi perlindungan bagi setiap kita. Kalau kita sungguh-sungguh buang dosa, maka saya juga ingin katakan pada setiap saudara yang ada di tempat ini, yang ikuti lewat media, kalau masih ada dosa, cepat bertobat. Tinggalkan dosa, mengaku pada Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan, selesaikan. Maka kapanpun Tuhan datang, kita dalam keadaan siap. Maka kapanpun Tuhan panggil kita, kita dalam keadaan baik. Rotok galak ya, ngomong sebelah. Ayo, ada dosa apa enggak? Masih nyimpen dosa apa enggak gitu saudara? Ayo. Loh, dosa itu kan seringkali disembunyikan loh saudara. Mungkin enggak ngerti loh orang lain. Ya pasangannya mungkin enggak ngerti loh ya. Orang tuanya enggak ngerti loh. Anaknya enggak ngerti loh. Pendetanya enggak ngerti loh. Kakaknya enggak ngerti loh. Tapi Tuhan mengerti. Yang tegas, buang dosa. Karena dosa itu bisa menghalangi. Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang, sehingga aku enggak bisa memulihkan engkau. Tapi karena dosamu yang terus engkau simpan, dosamu yang terus engkau lakukan, saudara, sehingga enggak ada pertolongan dari Tuhan. Jadi ambil keputusan sungguh-sungguh, pertobatan nyata. Pertobatan yang nyata. Tinggalkan dosa. Maka iblis enggak bisa mendakwah. Betul? Dosa masa lalu enggak apa-apa, sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi Tuhan selalu pesan, jangan berbuat dosa lagi. Ada perempuan, saudara, yang berbuat dosa, ya perjalanan ditangkap, diseret dan bawa kepada Yesus, saudara. Lalu, ahli-ahli Taurat berkata, menurut Musa, ini harus dirajam sampai mati. Menurut engkau gimana? Sebetulnya juga untuk mencobai Yesus, saudara. Yesus enggak ngomong apa-apa, dia jongkok nulis sesuatu di tanah, lalu tanya, siapa di antara saudara yang tidak berbuat dosa? Dia berhak lempar batu. Berhak yang tidak berdosa lempar batu. Tapi kalau kamu juga ada dosa, kamu lempar batu, batunya akan balik kena kamu sendiri. Betul? Ada enggak yang berani? Satu persatu. Ahli Taurat, imam-imam, iman Quran. Lihat, saudara. Jadi, saudara, bahaya kalau kita enggak buang dosa, wah akan banyak dituntut, saudara. Tapi saat itu Tuhan Yesus menolong dia, hanya Yesus pesan, namun jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukum. Kedatangan Tuhan bukan untuk menghukum umatnya. Ya, kedatangan Tuhan bukan untuk menghukum anak-anaknya, saudara. Tapi kedatangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita dapat pengampunan, supaya kita ada kepastian. Nah, jadi jangan hidup dalam dosa. Saya beri contoh yang paling mudah, Daniel. Masih ingat kisah Daniel? Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia ambil keputusan tidak mau menajiskan dirinya. Betul ya, dikatakan dia terus jaga kudusan, jaga kebenaran. Ya, dia terus jaga hidupnya, saudara. Nah, sampai dia naik terus. Ya, rajanya angkat dia jadi orang kedua, membawai semuanya di wilayah. Dia orang kedua gitu, saudara. Lalu banyak yang iri gitu, saudara. Lalu mufakat untuk menjebak Daniel, untuk menghancurkan, membunuh Daniel. Mereka sepakat datang pada raja. Raja, engkau ini luar biasa, disanjung-sanjung. Ya, harusnya diberikan satu peraturan dalam 1 bulan. Semua orang tidak boleh minta pertolongan apapun, siapapun, kecuali minta pertolongan pada raja. Karena hanya raja yang punya otoritas seperti itu. Rajanya tersanjung. Wah, lalu diizinkan ya buat keputusan. Ya, siapa yang berani melakukan seperti itu
akan dimasukkan gua singa. Keputusannya ditulis di stempel raja yang tidak bisa dibatalkan. Betul? Untungnya Daniel tetap saja doa 3 kali sehari. Dia berdoa, berlutut, nyembah Tuhan, firman Tuhan. Betul gak? Ditangkap, memang ditangkap. Masukkan gua singa. Tapi sekali lagi, karena dia hidup dalam kebenaran. Dia benar ya di hadapan Tuhan. Saudara. Dia benar di hadapan rajanya. Saudara, sungguh-sungguh berjuang untuk raja. Sungguh-sungguh berusaha mengikuti ya aturannya Tuhan. Saudara, ya masuk gua singa, Tuhan gak pernah tinggal diam. Tuhan katupkan mulut singa. Jadi belajar hidup dan kebenaran. Bukan berarti gak pernah jatuh dalam dosa ya. Semua orang pernah. Ya, kita berkata semua orang pernah. Artinya saya ya pernah. Saudara di sini ya pernah atau saudara, betul enggak? Tapi kita berusaha jauhi dosa. Kalau sampai ternyata jatuh, cepat bertobat. Maka saat ini penting untuk pertobatan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kemuliaan, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran. Kuncinya di situ, saudara. Sampai jatuh pun cepat kembali lagi, dibenahi lagi, ya, dikuduskan lagi dengan darah anak domba. Saya percaya luar biasa. Yang ketiga, waspada senantiasa. Karena Tuhan berkata, banyak Mesias palsu, banyak nabi palsu. Matius 24 tadi, ayat 22 sampai 24. Pada waktu itu jika orang berkata padamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab apa? Mesias palsu dan apa? Nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda ya yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka ya menyesatkan orang-orang pilihan. Yang disasar siapa? Orang pilihan, bukan orang yang di luar. Saudara. Yang mau disesatkan siapa? Orang-orang pilihannya Tuhan. Saudara, siapa di sini enggak dipilih Tuhan, angkat tangan. Siapa di sini orang pilihan Tuhan, dipilih oleh Tuhan, angkat tangan. Tapi ingat ya, penyesat itu akan berusaha menyesatkan orang percaya. Maka harus waspada, jangan sampai disesatkan. Tadi saya sudah sempat berkata, sebetulnya penyesat itu sudah dari dulu, cuma tidak terlalu kelihatan. Beda setelah COVID, lalu semua zaman media internet, saudara. Sekarang kalau penyesat itu bekerja masuk sosial media, masuk internet, masuk YouTube, masuk TikTok, masuk apapun, merembak di mana-mana, saudara. Beda dengan zaman dulu, maka harus sangat hati-hati, saudara. Sebab dunia ini sudah ya masuk dunia ya internet, saudara. Itu pengaruhnya makin besar sekali, saudara. Waspada senantiasa, saudara. Yang keempat, berjaga-jaga. Jadi hidupnya sungguh-sungguh dijaga, berjaga-jaga, saudara. Matius 24 ayat 36 dan seterusnya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi karena nggak ada yang tahu, kita harus dikatakan di sini berjaga-jaga, siap sedia kapanpun. Saat ini, nanti malam, besok pagi, 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak ngerti. Pokok kita siap berjaga-jaga. Kalau tiba-tiba Tuhan datang, kita dalam keadaan siap untuk diangkat. Sebab Tuhan tidak memberitahu, nggak ada yang tahu. Betul saudara? Kalau kita tahu ya enak, besok tahun sekian, bulan ini, tanggal ini, jam sekian. Nah itu dua dosa dulu enggak apa-apa. Besok mau ya sampai waktunya baru bertobat, minta pengampunan lalu duduk nunggu jam sekian. Enggak bisa.
tidak ada yang tahu. Betul? Kalau kita enggak siap sedia, kita akan kehilangan. Tuhan berkata kedatangan Tuhan seperti pencuri, bukan seperti curi-nyuri ya. Itu keadaannya. Tiba-tiba enggak tahu ada pencuri datang. Tiba-tiba enggak tahu ada perampok datang. Tiba-tiba mencuri, tiba-tiba perampok, tiba-tiba panggil orang percaya. Tiba-tiba mulai pengangkat. Tiba-tiba dipanggil Tuhan. Maka harus berjaga-jaga senantiasa. Jagalah hatimu, jagalah mulutmu, jagalah kelakuanmu, jagalah hidupmu. Ya itu berjaga-jaga. Amin. Siapa yang mau jaga hatinya angkat tangan. Ya dibersihin terus saudara. Saudara bisa enggak kadang-kadang sakit hati saudara? Bisa, semua bisa. Tapi jangan simpen. Jangan simpen dalam hati. Itu menghancurkan hidupmu. Hatimu hancur, rohanimu hancur, pelayananmu hancur, rumah tanggamu bisa hancur, keuanganmu bisa hancur, pelayanan pasti hancur. Kalau simpen sakit hati, simpen pahit hati. Orang bisa sakit karena diserang, difitnah, diapakan, betul enggak? Tapi diguang, jangan izinkan di dalam, dikhianati pasangan misalkan gitu. Wah, ngalami sesuatu yang tidak baik. Bisa kita sakit, kita sampai pahit, kita sampai kecewa, tapi dibuang. Ini sampah. Betul saudara? Jaga. Dan saya percaya itu satu yang penting, jaga hati. Jangan jaga mulut. Ayo, ada enggak yang mulutnya jeber terus? Jaga sekarang. Tuhan berkata lidah ini bahaya sekali loh. Lidah ini bisa menentukan kamu hidup apa mati. Betul enggak? Lidah ini bisa menentukan kamu ya kelaparan atau kenyang. Kamu diberkati atau kutuk. Itu banyak ditentukan oleh lidahmu. Ayo, zaman ini. Jaga hati kita. Jaga lidah kita. Jaga pikiran kita. Jaga tingkah laku kita. Itu namanya berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jadi gak bisa, ini dosa dulu, masih muda. Besok kalau sudah tua bertobat, belum sampai tua mungkin sudah mati. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Betul? Betul? Ayat ya, Matius 24 tadi ayat 37 dan seterusnya. Sebab bagaimana halnya zaman Nuh. Demikian pula kelak ya pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan suatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Datangnya seperti pada zaman Nuh. Orang gak percaya, orang tetap pesta pora, orang hidup dalam kedagingan, saudara. Tidak percaya, tapi tiba-tiba banjir besar datang. Tiba-tiba masa binasa. Jadi Tuhan datang seperti itu. Dipercaya, enggak percaya. Diolok-olok, tidak. Pokok Tuhan tetap melakukan yang sudah dikatakan, dijanjikan, dinubuatkan. Seperti Nuh, betul? Jadi saat itu mayoritas habis. Tapi Nuh yang jaga hidupnya, yang jaga hatinya, betul ya? Yang jaga pikiran, yang jaga lidahnya, sampai dipuji oleh Tuhan. Nuh itu hidup benar di mata Tuhan. Nuh bergaul dengan Tuhan, betul saudara? Maka Nuh dapat kasih karunia, yang lain binasa. Nuh sekeluarga tidak binasa. Lalu ayat 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang. Ngapain di ladang? Ya kerja toh, betul enggak? Sedang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Artinya dua-dua pada tidak tahu semua. Tapi ada yang tertinggal karena enggak percaya, enggak tahu. Dan satu ini percaya cuma enggak tahu. Diangkat oleh Tuhan karena dia dalam keadaan siap. Karena dia jaga dirinya, hidupnya. Betul saudara, kapanpun Tuhan datang siap. Memang enggak tahu. Kalau enggak tahu mereka enggak ke ladang. Seperti tadi saya katakan, duduk saat di rumah.
tinggal 1 jam kok. Ya sudah gitu. Kalau tahu toh, betul nggak? Nggak usah ke ladang, nggak usah cari banyak. Untuk apa wong mau ditinggal? Tapi nggak ada yang tahu. Orang yang dikasih Tuhan ini, dicintai Tuhan, diangkat dia nggak tahu. Dalam keadaan tidak tahu dia diangkat. Ya, tadi ya seperti pencuri mendadak, lalu seperti zaman Nuh 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang ya memutar batu kilangan, itu kerja juga ya. Ya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Sama. Yang hidupnya nggak benar dengan yang benar sama-sama tidak taunya, maka kerja. Tiba-tiba, karena apa? Siap. Jaga-jaga hidupnya, dijaga. Jaga-jaga dengan pengampunan, keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jangan sampai hilang. Amin, saudara. Lalu ayat 41, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga. Ya, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut kita, jaga tingkah laku kita. Saya tambah, jaga hidup kita. Saya tambah, jaga keluarga kita, saudara. Jaga ya gereja Tuhan, pelayanan domba yang Tuhan percayakan. Karena kita tidak tahu kapan, tapi siap. Ya, Matius 24 tadi, N43, 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga. Kalau ngerti, tapi seringkali kita kan tidak tahu, betul enggak? Ya. Dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga apa? Siap sedia. Juga apa, saudara? Siap sedia. Jaga-jaganya sampai kita tahu, aku siap. Detik ini tiba-tiba dipanggil, aku sudah siap. Aku ikut pengangkatan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ada contoh di Alkitab 5 wanita bijaksana, 5 wanita yang bodoh, betul? Yang satu siap terus. Selain beritanya ada minyaknya, serep, siap. Yang 5 bodoh tidak hanya sekedar punya berita, mati dia nggak siap minyak, saudara. Sehingga waktu dia cari pergi, mempelai datang ketinggalan. Yang kelima, saling menguatkan. Saya ulangi, yang kelima apa? Saling menguatkan. Sekali lagi apa? Saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Kita perlu saling mendukung, saling mengingatkan, saling menguatkan. Saudara, perlu bergandengan tangan, saudara. Saling, saudara, menolong. Jangan saling menyerang. Saya ulangi, jangan sampai saling menyerang. Karena tanda yang dikatakan pada Tuhan Yesus tadi, Matius 24 ayat 10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Hati-hati. Di zaman menjelang kedatangan Roh, ya, dikatakan di sini saling menyerang, saling menfitnah, saling membenci. Itu akan merajarilah. Kita hati-hati. Kita jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga mulut kita. Jangan sampai kita saling menyerang, saling menjatuhkan, saling, saudara, yang tidak baik. Jangan. Kita saling apa? Menolong. Kita saling apa? Mengingatkan. Zaman. Kita harus saling apa? Mendukung satu dengan yang lain. Saya percaya kalau ada orang jadi orang saling atau menjatuhkan, Tuhan gak akan suka. Tapi kalau kita jadi seorang yang membangun yang lain, saling bangun, kalau bisa satu dua lain, Tuhan akan berkenan. Betul? Yang suka menjatuhkan temannya, Tuhan gak suka. Mungkin gak dipilih. Nah ini menggaya, rusak pekerjaan Tuhan. Betul gak? Tapi kalau yang suka mendukung, bagus. Dan itu praktekkan ayo. Dalam gereja
kita. Ayo dalam komsel kita. Ayo dalam departemen kita. Sekali lagi jangan sampai saling menyerang, saling gosip-gosipkan di luar, saling menjelek-jelekkan, saling menfitnah, jangan. Tuhan berkata, itu iblis akan berusaha naruh roh seperti itu. Tapi kita waspada, kita jaga-jaga supaya kita tidak masuk di situ. Jadi jaga hati bagi saya sangat penting sekali. Berapa kali terus orang lapor, Pak itu gereja itu buka loh, di Solo loh. Wah gitu macam-macam saudara. Wah ini buka loh Pak, di sana loh. Nanti gini-gini. Saya bilang puji Tuhan, tidak apa-apa. Makin banyak gereja makin baik. Loh betul loh. Betul tak? Kan banyak sekali yang mau diselamatkan. Bukan rebutan di akuarium. Tapi banyak sekali yang bisa diselamatkan. Asal etikanya yang baik. Betul enggak saudara? Asal itu tidak apa-apa. Lebih banyak gereja, lebih banyak hamba Tuhan, lebih banyak jemaat. Saudara, yang bisa dipakai Tuhan, yang bisa ikut jadi penuai. Tidak apa-apa. Gak usah sedih, gak usah apa-apa. Berapa kali kalau saya dilaporin, saya bilang, puji Tuhan. Amin. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Benar. Saudara kan enggak dengar, saya kok sakit hati, enggak ada. Saya sukacita, saya ikut bayar sukacita. Saya katakan tambah gereja, puji Tuhan. Lebih banyak teman sepelayan kita menuai bersama-sama. Marilah kita jaga, yang penting etika kita masing-masing. Punya tugas masing-masing, saudara. Ya, tidak merusak keadaan. Ya betul. Itu penting, saudara. Ya. Bahkan saudara difitnah, saudara bahkan sudah jangan membalas. Pembalasan itu haknya Tuhan. Betul, jangan. Sudah tetap saja bersyukur, tetap saja didoakan, diampuni, tetap saja dibawa pada Tuhan. Nanti akan saudara hidup dalam bahagia. Nanti saudara akan hidup yang disenangi Tuhan. Nanti akan jadi saudara orang kesukaannya Tuhan. Dan itu mendatangkan hal yang luar biasa. Betul ya saudara. Jadi penting sekali saudara. Ya, terus ya makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara. Iya, saya tambah lagi ya karena ini nasihat ya. Kalau tiba-tiba WA-nya masuk lalu ada orang yang gosip jelek-jelekan si A. Saudara apain? Saudara apain? Nyatanya sekarang kalau saudara dapat berita, wah sedang, wah, pendeta ini gini macam-macam. Saudara dengar masuk di WhatsApp saudara, diapain? Kadang-kadang keliru, kirimkan lagi yang lain. Ini loh, aku dapat kabar ini loh. Ini loh, katanya gini, katanya loh saudara. Betul gak? Sebab sekarang hoax itu lebih banyak daripada yang benar. Kalau saudara nggak ngerti sungguh, saudara ngirim orang lain lagi, saudara termasuk ikut jelek-jelekan. Loh ya tak? Betul enggak? Kalau enggak ngerti, jangan. Ngerti pun jangan. Kasih itu menutup-nutupi. Kasih itu menguatkan. Kasih itu mengampuni. Justru didoakan. Supaya Tuhan yang tuntun. Supaya Tuhan pulihkan. Supaya Tuhan pakai semua anak-anaknya dengan baik. Lalu, kok jadi pendiam semuanya? Ya, siapa yang mau berjanji ada gosip-gosip di delete tidak dikirim orang lain, angkat tangan. Tenang loh ya, Tuhan dengar ya, Tuhan Yesus ya, Roh Kudus ya, ini sudah ngomong loh ya. Tapi betul saudara, saya rasa ini penting. Karena sudah sekarang lah, yang palsu, yang gak benar itu lebih banyak. Pakai AI ya saudara ya, itu bisa loh. Orangnya sungguh, suaranya sungguh, jadi sebetulnya enggak misalnya ya. Pak siapa lah, Pak A gitu. Tiba-tiba dibuat itu, lalu dia sedang ngomong ya apa, jelek, jorok, macam-macam. Padahal bukan dia, itu hasil AI. Betul, bisa. Loh nyatanya aku lihat sini video, orangnya dia, suaranya dia. Belum tentu. Sekarang itu teknologi itu terlalu canggih, bisa dibuat. Ya, kalau tidak ngerti sendiri jangan. Ikut percaya dan nyebar-nyebar ke. Itu anteknya setan. Loh, iya loh. Betul gak? Kasih itu menutup-nutupi. Kasih itu tetap ya memperjuangkan kebaikan. Jangan. Di grup WhatsApp
jangan dipakai untuk itu. WhatsApp kalau di gereja ya grupnya itu adalah untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Yang dimasukkan situ hanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Di sosial media saudara sendiri juga sama. Mata Tuhan itu lihat apa yang kita lakukan dimanapun. Jangan hanya kelihatan orang baik, tapi nggak kelihatan orang jelek. Saudara, Tuhan tahu. Amin. Aku senang lihat waktu ngomong sampai cuma begini. Artinya benar. Janji ya saudara, saya percaya ini bagus, penting ya saudara. Jangan terus saudara. Iya, jangan sebarkan. Yang keenam, tertanam dalam satu gereja lokal dengan baik. Saya ulangi ya, tertanam dalam satu gereja lokal ya dengan baik. Karena saudara dengar dulu ya, hanya kalau kita tertanam di satu tempat, saudara, di situ terus dirabukin, dipelihara akan bertumbuh, akhirnya bisa berbuah. Tapi kalau benih, saudara tanam di situ, besok dicabut, ganti yang lainnya lagi, besok dicabut lagi, ganti yang lainnya, itu cepat tumbuh atau cepat mati. Oh cepat mati ya? Saya ulangi lagi ya. Kalau benih pohon itu ya ditanam di satu rumah atau adalah cabut gak lama pindahkan lagi. Saudara, cabut lagi pindahkan lagi. Itu cepat bertumbuhnya atau cepat matinya? Cepat apa? Jadi kalau saudara yang gitu-gitu bukan saya loh ya saudara. Saudara yang ngomong loh. Tapi betul saudara. Karena dengar ya saudara, di gereja Tuhan itu ada Ortodok, ada Katolik, betul toh? Ada gereja-gereja Protestan, ada gereja-gereja Injili, ada gereja-gereja Pentakosta, ada gereja-gereja karismatik. Sama atau beda doktrinnya? Beda. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Kalau saudara pindah-pindah, saudara kopior, sing bener sopo. Bener, lihat media saja terus-menerus, kalau enggak tertanam dulu ya. Kalau tertanam dewasa bisa milah-milah. Tapi kalau enggak, imanmu akan rontok. Betul, imanmu akan bimbang. Tapi kalau saudara tertanam, bertumbuh. Tertanam di salah satu gereja lokal. Karena setiap orang percaya dilahirkan dalam keluarga, betul ya? Seperti supaya apa? Ada yang memelihara, ada yang menggembalakan, ada yang beri pengajaran, ada yang menuntun, ada yang memperjuangkan, supaya ada yang bertanggung jawab. Betul saudara? Baru bisa bertumbuh dengan baik. Jadi jangan muter rugi percaya. Ya kelihatannya lebih canggih. Saya dulu seringnya isi contoh. Kalau saudara punya anak, masukkan pertama sekolah apa? Sosial apa? Fakultas hukum. Tapi setengah tahun pindah. Apalagi pertanian gitu saudara. Setengah tahun lagi pindah jadi dokter hewan gitu saudara. Setengah tahun lagi pindah apalagi ya? Farmasi. Ya, apa? Kedokteran. Nanti setelah 10 tahun ganti terus. Lebih pandai atau lebih bodoh? Kopior. Maka gereja disebut keluarga. Setiap orang harus tertanam di keluarganya. Kalau liar nggak punya keluarga, Tarsan. Loh, ya tak betul nggak? Nggak ada tak? Bapak ibunya yang pelihara kan nggak ada. Betul. Dalam satu gereja kita bertahun, kita bertumbuh. Betul nggak saudara? Kita juga ikut melayani di gereja itu. Kita jadi berkat. Kita dipakai Tuhan. Majukan gereja. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Doa, Tuhan, kok ingin aku itu berjemaat di mana? Doa, tanya Tuhan. Kalau sudah saudara merasa aku ditaruh di keluarga lah, sudah. Saudara tidak perlu banding-banding gereja satu dengan yang lain. Semua ada lebih, ada kurangnya. Yang paling penting adalah setia dalam tuntunan Tuhan. Gereja harus berusaha mengembalakan yang baik. Sebanyak berusaha juga mendukung gereja dengan baik. Semua gereja akan kuat.
semua gereja akan bersatu. Betul saudara. Saudara akan bertumbuh dengan baik. Beda loh, kan tadi ada, ayo, Ortodok Katolik dengan Protestanan beda toh? Betul enggak? Apalagi Pentakosta, enggak usah. Yang enggak penting-penting jangan diributkan. Sudah mau baptis apapun, kalau kita percaya ini ya kita lakukan dengan iman. Yang lain percaya yang lain ya biarin dia. Itu kepercayaannya, betul enggak? Kan enggak bisa ngomong, sinodeku paling benar, sinode yang lain keliru kabeh. Itu sombong. Betul? Soal perpuluhan geger, ribut semua sudah. Yang percaya lakukan, yang enggak percaya enggak lakukan, enggak masalah. Lebih baik gitu. Betul enggak? Tapi kita bertumbuh dengan baik. Itu paling bagus. Kenapa saya rasa dari Tuhan gerakan. Ini sebentar lagi pasti banyak lagi gosip. Ya, setelah kasus yang terakhir tadi saya sebut, ini akan banyak lagi. Sekarang sudah banyak. Kalau saya pendeta itu tempat laporan kan, saudara. Si A ya lapor saya, si B ya lapor si C ya tempat laporan sudah banyak. Tapi sekali lagi ada lagunya ya kita. Ku cinta gerejaku, terus apa? Ku cinta keluarga Allah. Lalu apa lagi? Ya, yang terakhir, yang paling penting saudara ya. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kapan Tuhan datang kembali? Setelah berita Injil semua sudah dengar. Bukan waktu perangnya besar. Bukan waktu ada peperangan. Bukan waktu ada ini apa. Dikatakan itu baru permulaan. Kapan Tuhan sungguh-sungguh datang? Setelah Injil diberitakan seluruh dunia. Maka ada panggilan kita di akhir zaman. Itu tugas kita untuk sungguh-sungguh beritakan Injil. Selamatkan jiwa. Karena Tuhan tidak mau datang lebih dulu. Kalau yang kalau yang diselamatkan baru sedikit. Tuhan rindu sebanyak mungkin orang diselamatkan. Sebanyak mungkin orang diselamatkan. Tunggu itu baru dia datang sebagai hakim yang adil. Fokus ke situ. Kita tahu gerakan awan kegerakan Allah dari Yerusalem masih tahu Yudea, Samaria, saudara, Makedonia, Roma, betul ya, Eropa, ya Amerika, Latin, ya Afrika, ya sampai Korea. Sekarang ada di Indonesia. Sampai dilawat luar biasa. Dengar, saya buktikan. Setelah dilawat luar biasa, Indonesia akan kirim misionaris kemana-mana, khususnya Timur Tengah. Saya itu masuk tanah perjanjian, itu sudah selesai. Sebelum itu terjadi belum waktunya. Injil ini harus sudah seluruh dunia, baru itu sudah. Kuncinya itu. Kita bisa mempercepat, bisa lambat, tergantung kita. Maka saya percaya enggak kebetulan Tuhan perintahkan kita ya bangun Penuai, pusat kegerakan Roh Kudus untuk bangun Penuai, bangun Penuai. Oh sudah saatnya Tuhan mau lawat sehingga bisa diutus sehingga jadi Penuai. Setelah itu datangan Tuhan yang berikutnya. Itu meneguhkan kita. Saya bersyukur itu tugas yang sangat penting. Karena Tuhan banyak, Yesus berkata, banyak, katakan apa? Bukan banyak, banyak. Banyak sama banyak itu beda loh, saudara. Betul, saudara. Tapi tergantung penuainya. Tuainya boleh sangat banyak. Kalau penuainya sedikit, ya cuma sedikit. Siapa di sini yang enggak mau aku jadi penuai, angkat tangan? Enggak ada. Siapa di sini yang mau aku dipakai Tuhan jadi penuai? Angkat tangan. Betul, saudara. Siapa yang pokok aku saja orang lain terserah, ya tidak mau berjuang orang lain juga jadi penuai, angkat tangan. Itu tugas kita. Betul? Itu tugas kita. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Itu panggilan. Saya tidak perpanjangkan. Yang pasti apa yang terjadi di dunia ini
meneguhkan, makin dekat dengan kedatangan Tuhan dan akhir zaman. Biarlah kita bisa lihat ya tanda-tanda zaman. Ya, makin dekat lalu kita siap sedia. Kapanpun Tuhan akan pakai, Tuhan berkarya dan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Kataan sebelah, ayo jadi penuah ya. Ayo jadi penuah ya. Ini waktu yang sangat penting sekali. Tuhan berkati, tepuk tangan yang meriah.